Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A1 dengan NIM 040120122004. Di sini saya akan memaparkan tugas dari dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG dengan tema logistik dakwah. Karena di sini saya mendapatkan kelompok nomor 12 yang mendapatkan tema logistik dakwah, dan di sini saya akan menjelaskan dua subbab yang berjudul pengertian logistik dakwah dan etika normatif logistik dakwah. Kemudian kita masuk ke subbab yang pertama yaitu pengertian logistik dakwah. Seperti yang kita tahu, logistik dakwah itu mengandung dua unsur kata yaitu logistik dan dakwah, yang dimana masing-masingnya memiliki dua makna yang berbeda. Logistik berasal dari kata logos yang artinya ilmu, dan dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mengajak, berseru dan memohon, meminta tolong dan lain sebagainya. Logistik dakwah merupakan teknik pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian barang atau jasa untuk kegiatan dakwah agar berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua yaitu etika normatif logistik dakwah. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, di mana Nabi bunyinya seperti ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang indah karena kita tidak akan terpelenceng karena semuanya sudah ada aturannya. Ke kamar mandi pun sekecil apapun kita beristinja itu pun sudah ada aturannya, ada doanya agar kita terhindar dari hal-hal yang tercela. Pernah saya baca sebuah kutipan bahwa etika dakwah itu memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip teologis atau kewahyuan, dan yang kedua yaitu prinsip sosiologis atau kemanusiaan. Maksudnya prinsip teologis atau kewahyuan itu adalah prinsip yang selalu dipegang oleh seorang pendakwah. Landasan utamanya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dakwah itu memiliki arti mengajak dan berseru, maka ketika kita hendak mengajak seseorang itu harus disertai dengan lemah lembut, dengan mengedepankan kesopanan kita agar orang yang diajak itu tertarik. Mengapa orang ini begitu baik yang mengajak saya masuk Islam, seperti itu. Yang kedua yaitu ada prinsip sosiologis atau kemanusiaan, di mana seorang pendai harus mempertimbangkan karakter mat'u atau mitra dakwah yang akan dihadapi, karena tidak semua halayak atau masyarakat atau orang akan menerima keadaan kita seperti apa. Entah kita mau baik, kita mau buruk, itu pasti ada aja orang yang gak suka, seperti itu. Kita harus mempertimbangkan karakter di sekitar si mitra dakwah, adat istiadatnya, bahasanya, dan kita harus mengetahui meskipun sedikit hal-hal yang akan mempengaruhi kedepannya bagaimana, seperti apa yang harusnya tidak kita lakukan kepada si budaya tersebut. Kedua prinsip ini tuh saling berkaitan, di mana di dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Sama halnya dengan ilmu manajemen yang memiliki etika dalam mengatur segala distribusinya atau strategisnya, maka di norma logistik dakwah ini kita harus memiliki sesuatu yang itu akan merambat kita menuju ke jalan yang benar dengan memperhatikan segala aspek kehalalannya, kebaikannya, dan kemanfaatannya. Ada 5 kriteria kehalalan logistik dakwah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tempat dakwah yang bersih. Dalam artian bersih, tidak najis, tidak kotor, apalagi yang banyak kotorannya hitam-hitam seperti itu. Kemudian yang kedua, logistik dakwah bukan yang bersifat menyakiti atau bahkan membunuh atau bahkan bisa merusak mental seseorang atau bahkan jiwanya. Kemudian yang ketiga ada tidak membuat lingkungan rusak, tidak membuat lingkungan tercemar. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 67. Kemudian yang keempat, 5 kehalalan yang harus diperhatikan dalam strategi logistik dakwah, yaitu logistik dakwah tidak mengandung unsur yang berbau pornografi ataupun sara atau hinaan kepada suatu instansi atau suatu komunitas atau bahkan kepada individu. Dan yang terakhir dan kelima ada logistik dakwah harus memiliki nilai guna untuk kegiatan dakwah selanjutnya. Untuk barang yang hari ini rusak, maka harus ada perbaikan di kegiatan dakwah esok harinya. Seperti itu. Maka sangat diperhatikan bahwa penjagaan setiap prasarana punyanya fasilitas dakwah itu harus dimiliki oleh masing-masing audien atau bahkan panitia atau bahkan orang-orang yang memang akan mengikuti kegiatan dakwah tersebut. Karena di sini dakwah ini dimiliki oleh khalayak umum, meskipun tidak semua khalayak umum memiliki rasa tanggung jawab dan amanah karena mereka berpikir ini bukan punya saya, ngapain saya jaga, seperti itu. Ngapain sih? Oke, jadi sekian penjelasan materi dari saya tentang normatif logistik dakwah dan pengertiannya. Kemudian untuk pengadaan logistik dakwah dan perawatan dan pemanfaatannya akan dijelaskan oleh teman saya yang cantik dan ganteng, yaitu Atira dan Ajis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.